Saya akan masuk lagi, ID-nya biasanya ganti lagi. Baik, kita mencoba di masa karantina 2 minggu lebih nih, saya sudah 2 minggu lebih di rumah. Mencoba berkreasi untuk berbagi ilmu terhadap jenengan semua. Dan ini tantangan bagaimana 90 hari menulis buku. Siap ya? Di grup WA, mereka yang sudah masuk di grup WA berarti mereka sudah siap untuk berniat berkarya. Ya, menulis buku. Buku apa saja, genre apa saja. Jadi kita lihat proses kreatif penulisan buku. Saya seringkali mengistilahkan 4M. M yang pertama adalah kita melihat. Apa yang kita lihat, apapun yang kita lihat di dalam perjalanan hidup kita, di dalam keseharian kita, itu bisa jadi ide. Tetapi kalau kita tidak punya kepedulian, apapun yang kita lihat, maka tidak akan pernah menjadi sebuah ide, lewat begitu saja. Kalau sudah kemudian kita melihat, terus kemudian kita punya kepedulian, punya kepentingan, dan kemudian disitulah nanti akan muncul ilham. Jadi ilham itu akan terjadi ketika kita melihat, tapi kita punya kepedulian, kita punya kepentingan. Dari ilham itu nanti akan muncul imajinasi. Dari imajinasi akan muncul inspirasi. Nah, kalau tidak segera kita tulis, maka itu akan hilang. Maka tulis saja, karena seringkali ide dan gagasan itu muncul seliweran. Gimana cara nulis? Ya ditulis saja. Kalau ada alat komunikator, ditulis di HP-nya. Sampai rumah, dibuka lagi, masukkan di laptop. Siapa tahu itu nanti akan jadi harta karun ilmu yang luar biasa. Kalau sudah mulai melihat, kalau sudah melihat tadi, sudah mendapatkan ilham, mendapatkan imajinasi, inspirasi, intuisi, maka kemudian segera lakukan. Nah, melakukannya apa? Ditulis, karena ide itu, gagasan itu, ilmu itu diikat dengan cara ditulis. Maka yang kedua, jangan gagal melakukan. Jadi yang pertama adalah melihat, yang kedua melakukan. Kalau sudah melakukan, yang ketiga harus selesaikan, menyelesaikan. Tulis saja, jangan takut salah. Ya, nanti diedit di akhir. Maka nanti akan ada listnya bagaimana 90 hari menulis buku. Saya akan kirim ke email jenengan masing-masing, syaratnya masing-masing peserta mengirim satu tulisan artikel. Ya, berapa halaman? Cuma 2 halaman. Ketika New Roman, Time New Roman 12, spasi 1 atau 1,5. Maka materi ini akan saya kirim PPT-nya. Sehingga nanti Anda punya list. Minggu pertama apa yang harus saya lakukan, minggu kedua apa yang harus saya lakukan, minggu ketiga, sampai 90 hari, mudah-mudahan kelar menjadi sebuah buku. Tadi pagi barusan saya sudah menghubungi penerbit, salah satu penerbit yang mau mencetak secara indie. Nah, nanti kalau nyetak secara indie itu berapa, misalnya cuma 20 itu berapa, nanti nego sendiri dengan penerbitnya. Yang penting selesaikan dulu naskahnya. Nah, dari mana ide itu? Seringkali ide itu muncul dari mana saja. Tadi ada 4 aktivitas yang harus kita lakukan. Pertama, jangan gagal melihat. Yang kedua, jangan gagal melakukan. Yang ketiga, jangan gagal menyelesaikan. Nah, kalau sudah selesai jadi karya buku, yang keempat, jangan lupa mensyukuri. Bagaimana bentuk mensyukuri? Anda amalkan, Anda ajarkan pada orang lain. Biar ilmunya mengalir, biar ilmunya bermanfaat. Sumber ide bisa kita dapatkan dari bacaan. Seorang penulis yang hebat itu adalah seorang yang penulis yang banyak membaca. Karena dari banyak membaca, maka pilihan katanya jadi banyak, literasinya jadi banyak, diksinya, pilihan katanya jadi banyak, dan itu kelihatan tidak akan kehabisan ide. Maka mulai hari ini biasakan dari diri kita banyak membaca. Membaca apapun yang bermanfaat. Yang kedua, mengamati fenomena alam. Apa yang terjadi di fenomena alam, apa yang kita amati itu bisa jadi sebuah ide, sebuah gagasan, bisa jadi sebuah tulisan. Fenomena sosial, nah, Anda bisa mengamati bagaimana kebijakan publik penguasa terhadap virus corona ini juga bisa jadi sebuah tulisan kritis dan kasih solusi. Kemudian yang keempat, forum-forum diskusi, FGD, Forum Group Discussion, termasuk pagi hari ini bisa jadi sumber ide, bisa jadi sumber tulisan. Maka Anda juga bisa mengambil inspirasi pagi ini untuk menulis. Jadi misalnya apa yang Anda dapatkan hari ini, Anda bisa tulis dalam bentuk 1 atau 2 halaman, kemudian kirim ke email saya. Setelah itu PPT-nya saya kasihkan, saya akan
upload di web saya. Ya, saya akan upload di FB saya. Dan upload di FB-nya masing-masing, biar dibaca banyak orang. Itu ide. Sumber ide menulis itu didapatkan dari mana? Satu, bisa jadi pengalaman pribadi. Dari pengalaman pribadi kita itu bisa jadi sebuah karya. Bagi yang terbiasa menulis catatan harian, itu akan semakin mudah mengeksplorasi kejadian-kejadian penting. Dan itu bisa jadi pelajaran bagi kita, bagi orang lain, bagi diri kita, bagi orang lain. Maka ada yang menulis karya-karyanya itu dari pengalaman pribadi. Ada yang dikemas dalam bentuk novel. Maka itu sebenarnya bukan fiksi tapi faksi, karena itu kejadian nyata tapi dikemas dengan gaya novel. Contoh sepatu Pak Dahlan. Nah, sepatu Pak Dahlan itu adalah inspirasinya nyata dari Pak Dahlan Iskan, tapi ditulis oleh wartawan Jawa Pos dengan gaya novel. Maka jadilah sebuah buku yang dalam bentuk fiksi, tapi sebenarnya namanya faksi. Jadi pengalaman pribadi bisa menjadi sebuah karya. Kemudian hobi apapun yang kita punyai, itu bisa jadi tulisan. Atau keterampilan. Jadi aktivitas yang kita senangi, yang kita kuasai, itu akan mudah diceritakan kepada orang lain. Nah, kalau kita ingin berbagi, maka dibuatlah tulisan. Bagaimana kemudian misalnya proses prosedur merawat burung kasuari, ada yang punya hobi itu. Nah, itu bisa jadi. Coba gali lebih dalam apa minat dan bakat Anda. Masing-masing. Di situ akan banyak hal yang bisa ditemukan. Jadi sumber ide itu banyak. Maka sebenarnya untuk jadi penulis itu paling mudah karena tidak perlu latar belakang pendidikan, tidak perlu seorang doktor apalagi profesor ya. Banyak profesor, banyak dokter yang nulis itu banyak. Ya. Ada satu quote yang saya ambil dari Pramudia Anantatur. Orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dari sejarah. Jadi menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi kalau sewaktu-waktu kita meninggal dunia, tetapi kemudian kita meninggalkan karya berupa buku, berupa tulisan, di berbagai media online, kemudian ada buku lagi, atau buku itu sudah dicetak, diterbitkan, apalagi kemudian dibuat e-book, maka Anda akan abadi, Anda akan dikenal, Anda akan dikenang oleh anak turunan Anda. Oh, ternyata bapakku pernah urip. Oh, ternyata bapakku punya karya. Maka terus menulis agar kita tidak ditelan oleh peradaban. Yang ketiga, pengalaman profesi. Profesi apapun. Anda sebagai guru sudah ngajar berapa tahun. Anda sebagai seorang profesional sudah berapa tahun. Anda sebagai seorang pengasuh TK atau TPK atau PAUD. Nah, itu bisa jadi sebuah tulisan. Sebuah karya tulis. Karena pengalaman profesi inilah membuat nilai tulisan Anda akan lebih berbobot, lebih kredibel. Jadi saya punya teman sekalipun seorang dokter, tapi kalau dia tidak punya buku, tidak punya karya, maka dokter dia dianggap dia belum berbobot. Padahal dia sudah menyelesaikan disertasi. Jadi pengalaman profesi bisa menjadi sebuah karya, bisa menjadi sebuah tulisan. Kemudian pelajaran akademik, nah, yang tadi saya katakan, Anda misalnya ngajar fisika, Anda misalnya ngajar kimia, Anda biasanya ngajar bahasa Indonesia, Anda bisa tulis buku pelajaran akademik itu. Nah, banyak penerbit yang mencari penulis-penulis akademik ini. Misalnya penerbit Erlangga, tapi memang agak lama kalau kita antri di Erlangga. Nah, Erlangga mencari penulis itu benar-benar penulis yang benar-benar profesional. Makanya kalau Anda misalnya bisa diterima buku Anda di Erlangga atau Gramedia, itu sudah jaminan bahwa Anda adalah seorang penulis yang diperhitungkan secara nasional. Kemudian pendapat pribadi. Sumber ide itu bisa dari pendapat pribadi yang paling fleksibel. Bisa didapatkan kapan saja, di mana saja. Kita ini sebenarnya pinter kan, kita berkomentar, berceloteh, beropini di FB. Nah itu kalau Anda kumpulkan, itu bisa jadi sebuah buku. Jadi ada teman profesor itu nulis catatan-catatan SMS dia. Catatan-catatan SMS dia bagi anaknya yang kerja, anaknya yang belajar di luar negeri, itu dikumpulin. Catatan-catatan SMS, kata-kata nasihat pada putranya, itu bisa jadi sebuah buku, sebuah karya yang luar biasa juga. Jadi kita sering kan berkomentar, berceloteh. Anda pernah tahu Gunawan Muhammad? Gunawan Muhammad itu menulis dari catatan kaki. Kan nulis catatan kaki saja. Kemudian dia kumpulkan, jadilah buku catatan kaki Gunawan Muhammad. Kemudian peristiwa aktual. Banyak hal yang kita bisa tulis dari peristiwa aktual. Baik yang lokal, baik yang regional, baik yang internasional. Anda dapat mengambil dari situs berita-berita di internet.
Anda bisa mendengarkan radio atau menyaksikan program berita di TV. Maka semuanya itu adalah sumber ide, sumber inspirasi tadi. Kita melihat, kita mendengar, tapi kalau kemudian kita tidak punya kepedulian, kita tidak punya kepentingan, maka apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, pengalaman itu lewat begitu saja. Padahal itu bisa menjadi sebuah karya yang begitu luar biasa. Berikutnya yang ketujuh adalah masalah abadi. Masalah abadi itu ide masalah abadi seperti contohnya adalah persoalan tentang agama. Itu selama manusia masih hidup dan belum kiamat, maka masalah abadi adalah masalah-masalah apapun yang terjadi di tengah-tengah manusia, itu ada sudut pandang penyelesaiannya di dalam agama. Dan itu senantiasa selalu bisa diperbincangkan. Dan itu bisa menjadi sebuah ide dari sebuah tulisan. Kemudian soal-soal kemasyarakatan yang belum selesai. Misalnya yang sangat menghebohkan, itu selalu jadi panas. Kalau itu ditulis, apa yang menjadi soal kemasyarakatan yang belum selesai itu, kemudian bagaimana kemudian kita punya ide-ide kreatif dan memberikan solusi yang cerdas, maka ini menjadi sesuatu yang luar biasa dan bisa menjadi inspirasi. Jadi sebenarnya kita bisa menulis dari mana saja, jangan takut salah. Kilasan biografi orang-orang terkenal, misalnya ketika kita membaca buku biografi orang-orang terkenal, itu kita bisa sarikan, kita bisa ambil nilai-nilai apa yang didapatkan masing-masing itu. Karena untuk sukses, rekam jejak itu ada. Jadi segala sesuatu di dunia itu ada polanya. Untuk jadi sukses, pola sukses itu ada rumusnya. Untuk jadi gagal, pola gagal pun itu jadi rumusnya. Jadi ada teman sejawat yang nulis buku tentang apa? Kegagalan, berani gagal. Jadi berani gagal itu juga sesuatu yang luar biasa. Jadi saya seringkali mengatakan kita harus berani satu, berani berimpian. Kalau sudah berani berimpian, harus berani memulai impian itu. Yang ketiga, berani berproses. Kalau sudah berani berimpian, berani memulai, berani berproses, jangan lupa harus berani gagal. Gagal itu mak biasa. Saya ditolak oleh Gramedia 9 kali tulisan saya ditolak. Tapi saya tidak pernah berhenti. Kenapa? Kalau tulis buku saya masuk Gramedia, pasti buku saya akan ada di berapa ratus outlet di Indonesia. Maka dari situlah kemudian saya bisa keliling Indonesia. Maka jangan pernah menyerah, berani gagal. Jadi berani berimpian, berani memulai, berani proses, berani gagal. Yang keempat, yang kelima adalah berani sukses. Jadi ternyata sukses itu butuh keberanian. Waktu kita kurang 10 menit, karena tadi kita sudah mulai agak buka lama untuk Zoom-nya. Ini sudah diingatkan waktu kita kurang 10 menit. Nanti siap-siap buka apa? WA-nya. Yang ke-10 kejadian khusus. Jadi sumber ide lain adalah menulis tentang kejadian khusus yang tidak pernah terjadi. Atau hadir dalam periode tertentu. Misalnya gerhana itu kejadian khusus. Perayaan Idul Fitri, binatang yang aneh dan sebagainya. Sesuatu yang unpredictable. Itu bisa menjadi inspirasi. Kejadian-kejadian khusus yang kita alami atau kejadian-kejadian khusus, fenomena alam, fenomena sosial, itu bisa menjadi sebuah ide, gagasan yang itu menjadi embrio sebuah karya. Yang berikutnya adalah minat khalayak. Ini mungkin hasilnya belum akhir. Ya, terakhir tapi belum akhir. Jadi sumber ide menulis itu bisa dari minat khalayak. Menceritakan tentang boomingnya internet marketing. Ini sekarang lagi orang berbondong-bondong berniat memiliki apa blog, memiliki web, memiliki apa kemampuan di internet marketing. Nah, minat khalayak itu dikaji terus. Itu bisa jadi sumber ide, sumber gagasan. Ya, inilah beberapa bagaimana ide itu bisa kita ambil. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi, kita nanti akan break, kita akan ganti ID karena masih ada waktu 5 menit. Silakan, ada yang ditanyakan. Oke. Ada yang ditanyakan teman-teman, silakan. Lanjut. Saya Pak ya. Ya, silakan. Ya. Ada waktu 5 menit, kita nanti break. Iya, baik Pak. Saya mau tanya Pak, begini. Kebetulan kan kami ingin membuat buku, kebetulan saya kan bergerak di bidang anak pendidik berkebutuhan khusus. Nah, namanya siapa Bunda? Bu Wayuni, dari Bu Wayuni, Bu Wayuni dari Mojokerto. Ya. Kami ingin membukukan apa yang kami lakukan selama ini, selama 20 tahun ini berkecimpung di dunia ABK. Nah, ini ya, bagus. Berarti sesuai dengan apa yang tadi Bapak sampaikan. Itu saya ya, betul. Artinya berarti bahwa apa yang kita lakukan seharian itu bisa kita tulis ya Pak ya? Artinya betul. Seperti itu ya. Baik-baik. Itu sangat menginspirasi saya kalau begitu. Terima Jadi kasih Ibu banyak, sudah Pak. punya
Dokumentasi tulisan selama 20 tahun, silakan Ibu pilih idenya, kemudian kemudian Ibu buat peta pikiran. Nah, minggu ini semuanya yang ikut program ini harus sudah menemukan ide dan gagasan yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian dibuat peta pikiran. Peta pikiran itulah yang nanti jadi daftar isinya. Nah, apa sih peta pikiran? Pernah dengar? Nah, dibikin kayak gini nih. Misalnya, kita mau menulis tentang topi berpikir. Nah, topi berpikir itu apa saja? Ada topi putih, ada topi hijau, ada topi kuning, ada topi emosi, ada topi merah, ada topi hitam, ada topi biru. Nah, topi putih itu apa saja yang ada kaitannya? Nanti akan saya jelaskan ini. Kemudian topi hijau itu apa saja? Inilah yang disebut dengan peta pikiran. Nah, jadi kita buat setelah ketemu idenya, baru kita buat peta pikiran kayak gini. Nah, mana-mana ide-ide yang mau kita kembangkan dikasih bintang, yang tidak disilang. Nah, yang dikasih bintang-bintang itulah nanti yang Bapak Ibu gunakan menjadi daftar isi buku. Berarti Bapak Ibu sudah punya kerangka berpikir. Setelah itu Bapak Ibu memilih bahan melengkapinya. Bapak Ibu sudah mulai tak bisa menentukan bab 1, bab 2 dari kerangka berpikir ini. Di minggu ini saya berharap semuanya sudah menyelesaikan outline tulisannya, ya, kerangka berpikirnya ini, ya, topi berpikirnya ini, yang kemudian topi berpikir inilah sebenarnya daftar isi dari buku Bapak Ibu sekalian. Oke, bisa dipahami? Ya, Silakan. terima kasih Bapak. Ada yang ditanyakan? Kita akan break karena ini sudah 5 menit mau habis. Kita akan kembali ID-nya, nanti dibuka grupnya WA masing-masing. Masih ada waktu sekitar 5 menitan lagi, 3 menit lagi, atau 5 menit. Silakan, ada yang ditanyakan? Uncoko, Pak Fage. Oke. Nah, ini ada 6 topi berpikir. Ya. Nah, ini bentuknya kan sifatnya adalah kerangka, mulai dari informasi, produktif, alasan, emosi, kritis, dan kontrol. Nah, ini apakah ada mungkin catatan Pak Fage yang sebagai contoh yang sudah dipetakan seperti ini, jadi tidak dalam bentuk konsep Pak Fage, sehingga kami lebih mudah dalam hal menggambarkan teknisnya begitu. Jadi ini awalnya dari bentuk peta pikiran. Ini contoh peta pikiran ini, Pak. Jadi misalnya kita berpikir, topi berpikir. Nah, topi berpikir ini nanti juga bisa dipakai karena ini adalah satu metode cara gaya penulisan. Nah, nanti akan saya lanjutkan. Jadi misalnya saya punya ide, topi berpikir. Nah, topi berpikir itu apa saja yang kalau kita mau berpikir itu satu, ini saya jadikan 6 itu. Nah, nanti dalam buku saya akan bahas topi berpikir putih itu berarti bertanya tentang informasi, fakta, data, grafik. Nah, berarti bab 1 tentang informasi. Kemudian bab 2 produktif. Nah, nanti setelah dicurahkan seperti ini, kemudian disusun dalam bentuk daftar isi, Pak Joko. Iya, siap Pak Fage. Nah, jadi sebenarnya curah gagasannya melalui peta pikiran kayak gini. Setelah itu dirubah menjadi outline dalam bentuk daftar isi. Nah, setelah itu kita bisa memulai dari mana saja. Dari bab 1 boleh, bab 2 boleh, dari belakang pun boleh. Karena yang penting kerangkanya sudah ketemu kan. Tidak boleh diedit. Nanti kalau sudah ketemu semua disambung-sambungkan, baru setelah selesai, baru dibaca ulang, diedit. Nanti ada tahapannya. Oke, ada lagi? Masih 3 menit. Setelah itu kita pick, kita kembali masuk join meeting dengan ID yang berubah, karena ini sudah diingatkan. Jadi ada sekitar 3 menit. Karena Zoom-nya kan gratisan, jadi kita harus, ini pun sudah dilirik oleh Menteri Keuangan. Mau dipajaki ini. Karena ternyata banyak rakyat Indonesia menggunakan Zoom. Jadi pemerintah kita ternyata lebih banyak bukan melindungi rakyat, tapi memalak. Silakan, ada yang ditanyakan lagi? Oke, silakan, monggo. Tanya Pak Fage. J. Ya, di antaranya tadi alhamdulillah sudah dipaparkan. Suaranya agak dikeraskan, saya tidak dengar. Dari ya, saya Nuryadi dari Sumeneb. Iya, Sumeneb, ya, silakan. Ya, tadi sudah disebutkan ada 6 topik dalam berpikir untuk menyusun satu buku. Nah, apakah dalam penyusunan 6 topik berpikir ini kita kumpulkan secara acak dalam hal
dalam penyusunan kata-kata masih belum sempurna untuk dicetak. Nah, apakah perlu disusun rapi dulu atau sembarang itu Pak Fakih? Ya, 6 tapi berpikir ini contoh saja untuk membuat peta pikiran. Nanti periode menulisnya tulis saja, jangan diedit dulu. Nanti setelah selesai semua, karena kalau kita sudah harus 1 halaman, 2 halaman ngedit, itu tidak akan pernah selesai bukunya. Betul Pak enggak? Jadi tulis saja, nanti semuanya setelah akhir dibaca lagi, baru diedit. Nanti ada tahapan-tahapannya Pak. Ya, ini baru menuangkan ide. Nanti kapan menggunakan topik berpikir itu dengan baik, nanti urutannya tidak harus seperti ini. Nah, nanti akan saya sampaikan setelah yang satu ini. Ya. Karena kita akan break, karena ini time-nya sudah mau habis. Tolong buka grup WA-nya masing-masing. Tolong buka grup WA-nya masing-masing. Saya berharap semuanya sudah bergabung di 90 hari menulis buku di grup WA. Sehingga saya nanti ID-nya saya sampaikan di situ, langsung kemudian kita bisa nongol lagi. Masih ada 1 menit. Jadi, ada yang ditanyakan? Saya Pak Fakih. Ya. Bu siapa ini? Silakan. Ayo, monggo. Halo? Nggak dengar suaranya? Oke, waktu kita habis. Saya segera keluar dan tolong dilihat di grup WA-nya. Saya Pak Fakih dari 11 sumber ini. Halo? 1, 2, 3. Waktunya udah habis, Ibu. Masih.